Satu cinta seribu senyum untuk Wamba Salahin dan Fango. Teman-teman, hampir 7 bulan sudah Monsinyur Ino menjadi uskup gembala di Keuskupan Amboina. Dalam rentang waktu itu, sang gembala ini di setiap hari, setiap saat berpikir keras, memutar otak dan kekuatannya agar dapat melayani umat Allah di keuskupan ini. Dalam doa dan ekaristi, meditasi dan sujud sembah di hadapan Sakramen Maha Kudus, Monsinyur Ino tak lelahnya memohon bantuan Sang Khalik dalam tugas dan penggembalaannya. Sebelum menjadi gembala di keuskupan ini pun, beliau sudah berkunjung kemana-mana, mencari dan menemukan domba-domba di kejauhan, di tempat-tempat terpencil. Semuanya itu demi Tuhan dan demi umat Allah yang digembalakan di Keuskupan Amboina ini. Duc in altum, itulah moto kegembalaan Monsinyur Ino, sekaligus pegangan Monsinyur Ino untuk seterusnya. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tapi ada satu lagi yang menarik, satu cinta seribu senyum. Ini adalah tema besar dalam seluruh pelayanan Sang Gembala asal Desa Waur ini. Tema yang bersumber dari Yang Maha Kuasa, yakni cinta untuk umat Allah dan siapapun. Cinta dari Tuhan dan untuk sesama. Bahkan di dalam senyum mereka-mereka itu, orang tua dan muda, besar maupun kecil, kaya ataupun miskin, di dalam senyum mereka itu semua, Uskup Ino menemukan cinta Tuhan. Satu cinta seribu senyum, di senyummu kutemukan cintanya. Begitu bunyi lengkapnya tema yang manis itu. Teman-teman, ada yang lebih menarik lagi loh. Monsinyur Ino dalam mewujudkan moto Duc in altum atau menghidupkan tema satu cinta seribu senyum tidak pernah berjalan sendiri. Sebelum dan bahkan sesudah menjadi uskup, beliau berjalan bersama para imamnya, para diakonnya, dan para katekisnya. Dia pergi kemana-mana, ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, kepada orang-orang kecil dan sederhana yang terpencil, datang untuk mereka yang makan dan minum saja susah, sinyal susah, dan seterusnya. Beliau bertolak sangat dalam. Monsinyur Ino bilang, sampai dimanapun imamku melayani, kesana pun aku pergi. Monsinyur berbagi hidup dengan para imamnya sendiri, sebagaimana Kristus yang berbagi hidup dengan para rasulnya. Jadi Monsinyur melayani semua, pergi kepada semua, berjalan untuk semua, tinggal bersama semua, terutama mereka yang kecil dan sederhana di tempat-tempat terpencil. Teman-teman, kalian tahu betapa sulitnya sebuah keuskupan yang terdiri atas pulau-pulau. Maluku itu terkenal dengan istilah negeri 1000 pulau, dan itu benar adanya. Dari ujung pulau Halmahera di utara sampai Tenggara Jauh di selatan, itu adalah gabungan 2 provinsi besar, Maluku dan Maluku Utara. Keduanya menjadi satu keuskupan, yakni Keuskupan Amboina. Itulah mengapa Monsinyur Ino tidak tenang, karena harus melintasi darat dan lautan serta udara berhari-hari lamanya. Tetapi ia lebih tidak tenang lagi kalau belum mengunjungi umat Katolik yang jauh. Dalam setiap kunjungan, beliau tidak lupa untuk menyapa dan berbagi dengan umat kecil sederhana itu. Sekadar mendengar cerita mereka, duduk dekat dengan mereka, makan minum dengan mereka, tidur di tempat di mana mereka tidur, dan semuanya itu dilakukan bersama mereka. Gembala berbau domba, benar-benar bertolak ke tempat yang dalam. Teman-teman, dalam kesulitan yang bagaimanapun bentuknya itu yang dialami oleh umat Allah, Monsinyur Ino sudah mengalami bersama mereka. Satu hal yang selalu Monsinyur Ino impikan, yaitu anak-anak Maluku dan Maluku Utara harus cerdas, harus memiliki masa depan yang cerah. Melihat peringkat pendidikan Maluku dan Maluku Utara di Indonesia, Monsinyur tak kuasa menahan kesedihannya. Anak-anak Maluku dan Maluku Utara pasti bisa.
bisa menjadi cerdas, bisa menata masa depannya mulai sekarang supaya masa depan itu gemilang. Itulah mengapa di setiap kunjungan ke daerah-daerah yang jauh, Monsinyur selalu meminta kepada orang tua atau keluarga yang tidak mampu agar bersedia memberikan anak-anak mereka untuk disekolahkan. Anak-anak itu akan dibawa ke panti-panti asuhan yang dikelola oleh para bruder dan suster, dan di sana mereka akan disekolahkan gratis tanpa pungut biaya sepeser pun. Itulah kerinduan Monsinyur Ino, betapa hatinya tertuju kepada yang kecil dan tak mampu, kepada masa depan anak-anak di Keuskupan Amboina ini. Sebut saja Pulau Buru yang besar itu. Monsinyur Ino sudah beberapa kali berkunjung ke sana dan melihat secara langsung keadaan umat dan anak-anak di sana. Sama halnya dengan teman-teman cilik di Pulau Taliabu, mulai dari utara sampai selatan Pulau Taliabu, Monsinyur Ino sudah bertemu mereka. Wambasalahin itu adalah salah satu desa di Pulau Buru. Memiliki banyak generasi muda, namun untuk bersekolah mereka mengalami kesulitan. Desa yang jauh dari keramaian kota dan jalan beraspal belum pernah mereka rasakan. Demikian juga Fango, sebuah desa kecil di pegunungan Pulau Taliabu, bagian utara. Untuk belajar saja, para cilik di sana harus digabung dalam salah satu ruangan, yang mana di dalamnya ada kelas 1, 2, 3, sampai dan dengan kelas 6. Semuanya menggunakan ruangan yang satu dan sama. Ini sekolah dasar yang dikelola oleh seorang tokoh umat di desa Fango. Betapa sedih Monsinyur Ino melihat kenyataan-kenyataan seperti ini. Monsinyur Ino sudah berduk in altum dan ingin agar mereka memiliki senyum di wajah mereka masing-masing karena mengalami pendidikan yang normal layaknya anak-anak pada umumnya. Wambasalahin dan Fango membutuhkan uluran tangan siapa saja yang memiliki hati untuk pendidikan. Ayo, mari bersama Monsinyur Ino kita membuka hati dan tangan kita untuk mereka yang kecil dan jauh di sana. Mereka yang ingin memiliki buku dan pena saja susah, apalagi seragam dan bangunan sekolah. Wambasalahin dan Fango hanyalah contoh dari beberapa desa lain di 2 provinsi besar ini di Keuskupan Amboina. Jika kita mau dan rela hati, mari bersama Monsinyur Ino kita bertolak ke tempat yang dalam, sembari mengukir cinta Tuhan pada wajah-wajah cilik ini, supaya mereka layak tersenyum lebar saat ini dan di masa yang akan datang. Satu cinta 1000 senyum, di senyummu kutemukan cintanya. Salam dan doa dari Monsinyur Ino untuk para sahabatnya.